pihaknya telah memberikan batas waktu kepada Anies untuk mencari rekan koalisi di Pilgub Jakarta 2024. Waduh sih jenenge. Ia bilang rekan koalisi wajib karena bila tidak kunjung dapat maka PKS juga terancam gagal berlayar. Bukan hanya Anies yang gagal maju. Pun status PKS merupakan pemenang Pileg 2024 di Jakarta dengan menguasai 18 kursi DPRD. PKS hanya butuh 4 kursi lagi dalam mitra koalisi untuk bisa mendaftarkan pasangan calonnya sendiri. Oke. Kalau mencari pembenaran, enak benar kita, ya kan? Kalau sekedar mencari pembenaran. Tapi ya, kalau PKS mau begitu ya terserah dia lah, orang partai-partai dia. Kita kan cuma pemilih. Yang bisa dilakukan oleh pemilih adalah tidak memilihnya lagi, selesai. Ya kan? Tapi kalau PKS mau begitu terus, ya nanti lama-lama orang akan tinggalkan dia. Ya. Lalu apakah saya akan memilih yang lain? Enggak. Kita akan lihat bagaimana posisi terakhirnya. Karena yang saya inginkan adalah partai yang memperjuangkan nilai value. Nah pertanyaannya adalah dalam rentang waktu yang panjang mungkin Anda tergoda. Karena itu Anda dipanis pada periode itu. Itu saja. Kalau dulu kemarin kita pilih PKS, besok kita nggak akan pilih lagi. Kalau dia berubah lagi, mungkin pilih lagi. Ya itulah dinamika namanya voters. Jadi satu kata yang saya tidak suka adalah katanya politik itu dinamis. Sebenarnya itu bahasa positif dari pragmatis ya. Jadi yang dicari itu adalah kalau istilah Rocky Gerung, mana kira-kira yang tukar tambahnya banyak, ya kan? Tukar tambahnya terbesar. Nah ini dalam rangka tukar tambah, ini PKS bikin alasan macam-macam, ya, macam-macam ya. Jadi salah satunya adalah dia bilang waktu sudah habis untuk Anies, sehingga ya sudah dia buka opsi untuk gabung dengan Kim Plus. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau Anies mau di PKS kan ya boleh. Lalu Anies juga seperti memberikan lampu merah, lampu hijau. Bukan lampu merah. Kalau katanya dia bilang begini, buka opsi untuk gabung dengan parpol lain. Nah, coba kita baca berita-berita itu yang menurut saya saling terkait ya. Sebagai contoh ini dulu kita baca, misalnya judulnya sebagaimana dilansir oleh Detikcom, tenggat waktu habis. PKS buka opsi tinggalkan Anies ya. Ini kalau cari alasan tuh memang gampang ya, enak gitu ya. Kemudian ada lagi judulnya adalah PKS bersedia lepas posisi cawagup asalkan Anies masuk partai. Kemudian PKS sudah maksimal dan realistis dalam politik. Anies yang dinilai gagal cari mitra koalisi. Kok yang cari mitra koalisi Anies gitu loh. Yang berhak nyalon kan partai politik gitu loh. Kalau Anda punya pengantin ya dijual pengantinnya. Oke lah. PDIP akui jalan komunikasi dengan Anies. Ini beda lagi nih, udah terlambat bro mungkin. Anies buka peluang gabung parpol takut dijegal di Pilgub Jakarta, tanda tanya. Ya. Wah, oke, coba kita baca dulu yang terakhir ya. Anies mau buka peluang. Oh, jangan. Kita baca dulu ancaman PKS ya, sudah maksimal gitu ya. Oke, coba. Karena tergantung pemberi pesannya. Kalau pemberi pesannya orang yang berbeda, bisa beda juga pesannya. Bergantung pada siapa ya pemberi pesannya. Ini yang kadang-kadang kita nggak bisa pegang itu omongan orang-orang di partai politik ini ya. Oke, coba kita lihat. Oke. PKS sudah maksimal dan realistis dalam politik. Anies yang dinilai gagal cari mitra koalisi. Oke, coba kita bacakan ini. Partai Keadilan Sejahtera PKS dinilai sudah maksimal fifa.co.id ya dalam mengawal Anies Baswedan menuju Pilgub Jakarta 2024. Kok maksimal? Dia doing nothing PKS. Kok maksimal? Dia tidak bawa apa-apa, dia cuma bawa kursinya sendiri. Dan itu bawa kursinya sendiri kan gak akan diganggu orang lain. Maksimal itu adalah ya
Kalau Anies bisa nyalon itu maksimal namanya, ya. Oke. PKS merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai bakal cagup Jakarta sejak 25 Juni lalu. PKS saat itu tak peduli dengan cemoohan yang mendukung Anies, namun PKS bergeming tetap yakin Anies bersama tandemnya yang juga kader PKS yaitu Sohibul Iman bisa berlayar di Pilgub 2024. Bergeming itu artinya tidak terpengaruh ya. Bergeming itu diam aja ya, kukuh. Ya, kadang-kadang kita salah kaprah bilang tidak bergeming ya. PKS pun meminta Anies bisa membantu cari mitra koalisi karena PKS tak cukup kursi untuk mengusung pasangan calon. Ketua DPP PKS DKI Jakarta, Khairuddin menyinggung sabar ada batasnya dengan melihat realistis di lapangan. Menurut dia pihaknya telah memberikan batas waktu kepada Anies untuk mencari rekan koalisi di Pilgub Jakarta 2024. Waduh sih jenenge. Ia bilang rekan koalisi wajib karena bila tidak kunjung dapat maka PKS juga terancam gagal berlayar. Bukan hanya Anies yang gagal maju. Pun status PKS merupakan pemenang Pileg 2024 di Jakarta dengan menguasai 18 kursi DPRD. PKS hanya butuh 4 kursi lagi dalam mitra koalisi untuk bisa mendaftarkan pasangan calonnya sendiri. Oke. Kemudian kita masih terus berikhtiar, terus berusaha sampai batas-batas tertentu. Jangan sampai jelang akhir juga tidak ada kepastian karena PKS akan tertinggal sendirian tidak bisa berlayar, kata Khairuddin di gedung DPRD Jakarta ya. Pengamat politik yang juga Direktur Survei and Polling Indonesia Igor Dirgantara menganalisis PKS seperti terdesak dan keadaan. Ia mengatakan demikian karena mitra PKS di koalisi perubahan yaitu PKB dan Nasdem diprediksi akan gabung merapat ke koalisi Indonesia Maju KIM. Jika PKB, Nasdem, dan KIM ke KIM maka PKS ditinggal sendirian. Selain itu, status Anies yang bukan kader juga membuat PKS sulit. Sebab menurutnya jika berkoalisi dengan PDIP maka PKS akan kehilangan jatah cawagup. Hal itu lantaran PDIP pasti ngotot menempatkan kadernya sebagai cawagup. Bagi Igor, PKS harus realistis demi kebaikan partai dakwah tersebut ke depannya. Menyandingkan Anies dan Sohibul Iman dalam Pilkada Jakarta akan sulit diterima PDIP. Mereka pasti ingin mencalonkan kadernya sebagai cawagup, ujar Igor. Sementara politikus senior PKS Tifatul Sembiring memastikan pihaknya tak pernah berubah dan akan terus berjuang untuk perbaikan umat dan bangsa. Ia menyampaikan demikian untuk menanggapi tuduhan keji yang menyebut PKS mendukung politik dinasti hingga tergiur kekuasaan. Kan memang sudah terbukti gimana, kita kan hanya lihat buktinya aja. Cita-cita menegakkan keadilan dan meratakan kesejahteraan berkhidmat untuk rakyat senantiasa kami perjuangkan. Bisa lihat rekam jejak PKS selama di parlemen dan di pemerintahan, kata dia dalam cuitan di akun X pribadinya seperti dilihat pada Rabu 7 Agustus 2024. Ya, tak selamanya politik itu kejam, tapi ini kejam ya. Dia menyontohkan dinamika Pilgub Sumut 2024 dengan sikap PKS yang memilih mendukung Bobi Nasution. Padahal sebelumnya PKS berada di barisan Edi Rahmayadi. PKS menginginkan Edi agar bisa meyakinkan PDIP untuk berkoalisi. Namun kenyataannya Edi tak kunjung mengantongi dukungan dari PDIP. PKS pun ogah menunggu tanpa kepastian. Jadi PKS Sumut harus menunggu sampai kapan? Padahal ada batas-batas waktu, administrasi, jadwal pilkada, pendaftaran, syarat-syarat calon, dan lain-lain yang harus dilengkapi semua, ujarnya. Oke, sahabat era sekalian, kalau mencari pembenaran, enak benar kita, ya kan? Kalau sekedar mencari pembenaran. Tapi ya, kalau PKS mau begitu ya terserah dia lah, orang partai-partai dia. Kita kan cuma pemilih. Yang bisa dilakukan oleh pemilih adalah tidak memilihnya lagi, selesai. Ya kan? Tapi kalau PKS mau begitu terus, ya nanti lama-lama orang akan tinggalkan dia. Ya. Lalu apakah saya akan memilih yang lain? Enggak. Kita akan lihat bagaimana posisi terakhirnya. Karena yang saya inginkan adalah partai yang memperjuangkan nilai value. Nah, pertanyaannya adalah dalam rentang waktu yang panjang mungkin Anda tergoda. Karena itu Anda dipanis pada periode itu. Itu saja. Kalau dulu kemarin kita pilih PKS, besok kita nggak akan pilih lagi. Kalau dia berubah lagi, mungkin pilih lagi. Ya itulah dinamika namanya voters. Jadi kalau elit politik bilang politik itu dinamis, maka voters akan bilang nyoblos itu dinamis. Bergantung kepada bagaimana sikap partai politik hari itu. Dia dapat reward kah atau punishment kah? Ya kan? Jadi kalau misalnya PKS mengatakan
oh saya pilih Bobi Nasution karena Edi Rahmayadi tidak kunjung datang, tidak kunjung merapat. Ini gimana logika PKS ini? Yang berhak mengajukan calon itu partai politik. Ya partai politik sama partai politik dong berkomunikasi. Kenapa dia tidak berkomunikasi kepada PDIP? Kenapa nunggu Edi Rahmayadi? Padahal Edi Rahmayadi bukan kader PKS juga. Karena Edi Rahmayadi juga tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan saya sudah mengantongi PKS. Kan PKS juga dinamis kan. Sama dengan Anies misalnya. Disuruh bernegosiasi kepada partai lain. Bukan tidak dia lakukan. Sudah dia lakukan. Nasdem, PKB, ya kan datang ke PKB, datang ke Nasdem. Tapi yang terjadi adalah tawaran kepada PKB Nasdem lebih menggiurkan ketimbang tawaran Anies Baswedan. Anies tidak menawarkan apa-apa. Tapi Istana, Kim Plus menawarkan kursi kabinet. Serta kelancaran bisnis. Serta kenyamanan sebagai pimpinan partai terus menerus. Kan itu soalnya. Jadi sekali lagi sahabat daerah sekalian, politik itu dinamis, ya sudah. Bahasa lain dari pragmatisme. Dan ternyata PKS, partai yang kita harapkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang melakukan pragmatisme politik juga. Akhirnya gak tahan dengan Uhudism. Saya katakan perang Uhud itu kan begitu. Kalahnya Rasulullah karena pasukan panah di Bukit Uhud itu ikut turun ke bawah untuk ngambil ghanimah. Nah sekarang mungkin PKS gak mau lagi. Dia ingin rebutan ghanimah juga. Gak mau dia jadi oposisi lagi. Ghanimah terlalu nikmat untuk ditinggalkan demi strategi politik katanya. Nggak tahu strategi politik apa ya. Karena bagi saya yang namanya value is value. Anda mau bilang apa ya, value is value. Jadi kalau seandainya partai politik berorientasinya pada kekuasaan ya sudah. Artinya tidak cocok dengan pemilih yang berorientasi pada basis nilai. Jadi yang dia harapkan adalah, karena gini, partai politik yang dari awal berbasis nilai seperti PKS, amar ma'ruf nahi mungkar mungkin ya, maka ketika dia tercidra ya, maka orang lain akan lari. Sama seperti PKS ketika presidennya tertangkap korupsi, turun. Demokrat juga begitu. Karena orang pada waktu itu berharap nilai. Tapi kalau Golkar nggak turun-turun, ya mungkin karena orang udah biasa lihat kader Golkar ada korupsi. Ya itu memang faktual ya. Ketua umumnya Setia Novanto korupsi. Sekjennya Idrus Marham korupsi. Ya walaupun Idrus Marham sudah bebas. Tapi kan vonisnya vonis bersalah. Siapa lagi? Banyak ya kan. Abdul Ghani Kasubani kader mana ya? Nggak tahu juga saya. Kader partai mana ya. Jadi itu ya sobat daerah sekalian. Nah coba kita bacakan juga. Anies buka peluang gabung parpol takut dijegal di Pilgub Jakarta. Oke. Calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang gabung ke partai politik. Hal itu diungkapkan Anies saat disinggung terkait kans gabung parpol untuk dapat di Pilgub Jakarta 2024. Nanti kita lihat kata Anies di Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Oh rupanya masih ada di Akademi Bela Negara Partai Nasdem hari ini ya. Kok nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat itu bukan jawaban. Bukan jawaban yang firm ya. Seandainya Anies bergabung ke parpol, kemungkinan dia akan meraih dukungan maksimal ketimbang sama sekali tidak menjadi kader parpol. Apalagi saat terkabar Anies ditinggal PKS yang mempertimbangkan komunikasi politik dan koalisi Indonesia Maju Kim. Saat ini Anies memang tak terikat parpol. Meski demikian mantan Gubernur DKI Jakarta ini sukses mendapat dukungan di kancah pemilu nasional. Saat Pilpres 2024 Anies mendapat dukungan dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera. Di kancah Pilkada Jakarta 2024 Anies mendapat surat rekomendasi dari dukungan dari PKS. Dalam hal ini PKS mengajukan Anies sebagai Cagup Jakarta dan Sohibul Iman sebagai Cawagup Jakarta 2024. Ya, saudara sekalian itu tidak firm juga ya mengatakan iya kita lihat nanti kan. Artinya itu kan bahasa diplomatis ya, artinya tidak menutup kemungkinan tetapi tidak juga sudah ke arah sana ya. Kita harus membaca dalam politik itu memang kita tidak bisa mengatakan iya tidak secara tegas ya. Jadi ya yang bisa kita katakan adalah hal yang sifatnya lebih normatif ya.
Coba kita lihat ini lagi ya. Lagi ya. Nih, bersedia ya. Coba lihat ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya Tifatul Sembiring mengatakan bahwa coba lihat dan ya nggak apa-apa, terserahlah, itu kan kata dia. Tapi jangan lupa, begitu PKS menyakiti konstituen, ya udah pasti nanti akan turun PKS ya suaranya gitu. Kalau Ridwan Kamil menang pasti, orang lawannya cuman Dharma Pongrekun misalnya kan, gitu. Ya itulah politik. Ya, kalau misalnya kita bilang politik itu dinamis, ya itulah, bukan dinamis, pragmatis ya. Oke. Oh iya, selamat juga nih. Akhirnya medali emas pertama berhasil disumbangkan Frederick Leonardo dari cabur panjat tebing Olimpiade Paris. Wah, ini memang luar biasa nih Frederick Leonardo ini. Rupanya dapat emas juga gitu. Bukan dari bulu tangkis tapi panjat tebing. Coba kita lihat ya. Yang tadi katanya PKS bersedia, tapi kok susah dibukanya ya. Oke, kebanyakan iklannya jadi nggak bisa dibuka dia. Coba kita lihat. Kita tutupi iklannya ya. Ya ada beberapa laman yang memang iklan semua isinya, jadi susah kita membukanya ya. Oke. Ya itu ya sobat era sekalian ya, nggak bisa dibuka, nggak tahu di mana beritanya. Tapi intinya adalah ancaman PKS itu adalah dua saja, yaitu kami sudah habis tenggat waktunya atau masuk PKS. Nah saya tidak tahu ya. Plus dan minusnya. Kalau masuk PKS, apa iya Anies memang selama-lamanya di PKS? Apakah tidak lebih baik membangun partai yang baru yang sama sekali di set up sesuai dengan aspirasi? Karena kalau PKS kelihatannya agak terbatas jadinya. Ya, karena itu partai tentu yang berbasis Islam ya. Sementara Anies kan memang dia kanan tapi masih bisa menampung sayap kirinya ya, seperti pendeta Sefat Supit dan lain sebagainya. Saya nggak tahu ya. Toh menurut saya kalau Anies tidak maju sebagai Pilgub DKI juga bukan sesuatu kecelakaan juga, bukan sesuatu kiamat juga. Artinya ya mudah-mudahan nanti suatu saat dia masih bisa ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Ini ada yang bilang dari Harun Masiku. Luar biasa ya. Refli Harun harap maklumi ideologi Prabowo yang otoriter tanpa ada oposisi seperti Putin. Ya ini nggak apa-apa otoriter asalkan semuanya sukses, sejahtera, makmur. Itulah yang disampaikan Koni Bakri tentang pikiran Wowo. Ya itulah yang saya khawatirkan. Kalian yang memuja-muja, cara berpikir orang pemimpin kuat tuh begitu. Dia gak mau ada yang namanya otoriter, adanya demokrasi. Dia ingin mengatakan yang penting saya kerja. Kan Anda kan pengen hasilnya. No. Kita tidak hanya pengen hasilnya, tapi prosesnya juga benar. Karena kita makhluk beriman ya.